Edis. Jadi Ya, ikutin jejak Edis. ya. Nih, Penjilat pertanggungjawabkan ini. Ya, penjilat juga sih Albert Mikael ini. Di sini dia enak-enak tappingannya, di sana tappingannya kasihan ya teh iya, bang ya, ikutin jejak Edis. Sini kuberaki dulu mulut kau. SSWST. Kadang-kadang kalian kuler berkepala dua ya, nggak sesuai dengan apa yang kalian omongan. Di sini di sana iya. beda, di sini beda. Memang kampret, memang muncul mulut-mulut kalian satu-satu. Masa gara-gara bukan murtadin ya kan? Murtad ya kan? Murtad menjadi Katolik ya kan? Denom bawa denom Katolik ya. Sok-sok tahu juga ini Katolik di Jerman. Kepala kau di Jerman. Hah? Kau ke bandara Terminal 3 aja kau nggak akan mampu kau ke Soekarno Hatta tolong. Hah? Ya tahu kau ya. Nggak usah kau sok-sok bawa di Jerman juga Katolik. Ah, nggak usah kau bawa Jerman kau babi. Ah, tahu apa kau Jerman? Nah, itu baca itu typinganmu. Dan ini mana narasi ini istri si RK? Adakah kau menasihati si RK itu babi? Hah? Ada nggak? Sok kau di sini kau waktu itu ngasih gift ini udah ku kasih gift. Ini rom. Hah? Nggak 100 juta untuk mau beli gift ya, bodat. Kurang ajar. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur tentunya. Dari 3 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa kekristenan Indonesia sedang mendapatkan serangan dari internalnya sendiri, dari dalam. Ada upaya kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat Kristen Indonesia bisa menerima yang namanya LGBT. 3 tahun yang lalu sudah banyak konten yang saya buat menyuarakan agar teman-teman kita Kristen bisa menolak, bisa berani untuk bersuara melawan LGBT yang sedang masif coba dimasukkan ke dalam Kristen Indonesia. Bahkan Pendeta Mel Atok sudah menyampaikan, dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Dia nggak bisa bayangkan apa jadinya Indonesia seandainya mayoritas Kristen. Nah, jadi buat teman-teman Kristen, kalian harusnya bersyukur bahwa Indonesia mayoritas Muslim. Karena kalau mayoritas Kristen, menurut Mel Atok, ya, menurut Pendeta Mel Atok, maka akan terjadi kebejatan moral gila-gilaan. LGBT akan diterima dengan gampang di Indonesia. Kalau Kristen yang mayoritas. Itu pendapat Mel Atok ya, bukan saya. Mau komplain silakan kepada Pendeta Mel Atok. Karena hanya Islam lah yang tegas menolak, langsung mengatakan bahwa LGBT ini sudah sama dengan pemahaman teroris, pemahaman radikal yang bisa merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan alhamdulillah Pak Prabowo, presiden kita, sudah menetapkan LGBT sebagai ancaman nasional, masuk sebagai salah satu ancaman kedaulatan negara. Sudah diteken keputusan presidennya. Dan itu semua terjadi kenapa? Ya karena Indonesia mayoritas Muslim, teman-teman. Mayoritas Islam. Sekali lagi ya, dari 3 tahun yang lalu,
banyak orang-orang Kristen yang mulai memasuki pemahaman-pemahaman LGBT ke gereja-gereja mereka. Kalau di luar negeri, kalian bisa lihat, bahkan Paus, ya, pemimpin tertinggi Roma sudah menetapkan kalau negara tempat kalian melegalkan pernikahan LGBT, maka gereja Katolik yang ada di sana wajib tunduk dan melakukan pemberkatan. Bayangkan, Katolik Roma pun sudah takluk dengan pemahaman ini. Kalau Protestan nggak usah ditanya ya, sudah duluan, bahkan pendetanya sudah banyak yang LGBT. Pendetanya LGBT dan menikah diberkahi di gereja. Ya, diberkati di gereja pernikahan sesama jenisnya. Luar biasa sekali. Di Indonesia bagaimana? Untung mayoritas Muslim. Seperti yang saya bilang, di Indonesia ini kita masih belum bisa menerima yang begini, masih sangat tabu. Kenapa? Karena Islamnya kuat. Oke, walaupun kita lihat belakangan ini banyak sekali orang-orang LGBT ini yang menumpang LSM mengatasnamakan hak asasi manusia dan sebagainya. Alhamdulillah MUI dengan tegas, MUI dengan tegas melawan hal ini, bahkan sudah berkali-kali membuat kajian-kajian, ya, seminar-seminar membahas bahaya LGBT yang sedang mengintai Indonesia. Ini berbeda dengan Kristen yang sekali lagi ya, masa bodoh dengan beginian dan mengatasnamakan ini HAM dan sebagainya. Bahkan kita lihat banyak sekali apologet Kristen yang ternyata teman-teman, ternyata LGBT. Dan lucunya itu didukung. Bayangkan, didukung teman-teman, didukung oleh orang-orang Kristen. Padahal sekali lagi, LGBT itu bisa dikategorikan penyakit teman-teman. Bukannya disembuhkan, malah didukung untuk disebarkan lebih jauh, lebih dalam, lebih banyak lagi. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Jadi belakangan ini, dunia debat lintas iman, dunia apologet Kristen, itu kembali dihebohkan dengan dua orang apologet Kristen, ya sekali lagi apologet Kristen, yang LGBT dan lumayan, ya bisa dibilang lumayan eksis lah dalam mencari pengikut-pengikutnya. Ada dua teman-teman ya, bukan Elia Miron. Kalau Elia Miron sudah dari tahun lalu, sudah beberapa tahun lalu ketahuan, ya sudah lama terbongkar. Nah, ini kita bicara tentang pasangan Elia Miron yang bernama Son of Seraphim, atau yang nama aslinya Billy menurut Edwin Huta Barat alias Edwin Botak Biadab. Oke, terus yang kedua adalah Joseph. Ini Joseph yang sedang naik daun teman-teman ya, Albert. Dia menggunakan nama Albert Joseph. Dia mengaku murtadin, ya, terus sering menggunakan baju ke Arab-Araban, pakai jenggot, dan ya bisa dibilang cosplay menjadi orang Timur Tengah dalam setiap diskusi-diskusi yang dia buat di TikTok. Padahal sekali lagi teman-teman, nama aslinya saja Michael. Ya, kita tahu data dia, tapi sekali lagi kita tidak boleh mendoxing orang, walaupun kita pegang datanya, alamatnya dan sebagainya, siapa dia ya. Ini orang dari lahir itu Kristen teman-teman. Itulah dibilang sama Reda Marbun, ini nggak tahu diri, ngaku-ngaku murtadin ya. Apa ini gitu? Ujung-ujungnya tujuannya kan menipu orang Kristen. Tujuan mengaku murtadin supaya orang-orang Kristen lihat, wih, ini orang hebat, ini keren, ini harus didukung. Kan tujuannya itu. Selalu ujung-ujungnya orang Kristen ditipu oleh apologet Kristennya. Udah nggak terhitung ya berapa banyak penonton-penonton Kristen yang jadi korban dari apologet-apologet biadab ini. Termasuk Sofiatul teman-teman. Sofiatul baru-baru ini mengaku grup WA yang dia buat, yaitu Al-Mayat, itu ternyata korupsi, ternyata tidak amanah. Apapun ceritanya, kamu pucuk pimpinan dan kamu yang mengajak orang berdonasi di sana. Orang tidak akan tertipu kalau kamu tidak mengajak donasi. Artinya kamu bertanggung jawab dan kamu adalah pimpinan di grup WA tersebut. Kamu yang buat grup tersebut. Artinya apa? Hampir semua ya apologet Kristen itu selalu bermasalah, kalau nggak masalah uang, masalah perjinahan. Itulah disebut mereka apoloseks sekarang, yang memanggil apoloseks sesama mereka. Yang masih belum terbongkar ya paling hitungan jari teman-teman, dan itu pun biasanya yang kelas-kelas kroco ya, kelas kroco. Tapi kalau yang udah kelas-kelas atas ini biasanya selalu aneh-aneh.
Silakan tunjuk satu nama apologet Kristen yang terkenal, yang banyak pengikutnya, yang masih tidak pernah melakukan hal-hal aneh. Nggak ada satupun, teman-teman. Kita sudah diskusikan hal ini. Nggak ada satupun. Oke? Kalau kalian bilang, oh Bu Karyana, ya, terus ini itu, ya mereka kan masih kecil, teman-teman. Masih kecil, belum. Nanti kalau udah besar akan berubah, akan nampak sifat aslinya. Selama ini mereka masih bersembunyi. Ya, masih bersembunyi. Karena apa? Belum. Sekali lagi, kekayaan dan ketenaran tidak mengubah orang, tapi menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Itu yang terjadi. Oke, kita akan dengarkan dulu informasi dari kubu sebelah mengenai boti-boti ini yang sekarang sedang menjangkit apologet-apologet Kristen, yang sedang mempengaruhi orang-orang Kristen untuk menjadi pengikut mereka, dan bisa jadi gereja pun sebentar lagi akan mulai ada gereja-gereja LGBT karena mereka-mereka ini. Dan supaya makin seru nontonnya, jangan lupa kita sambil jualan madu di sini. Bagi teman-teman silakan di check out ya. Ini madu kita jual dengan harga 40-an ribu saja. Sudah dapat madu asli. Di mana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan harga sangat terjangkau, oke? Dan kita juga jualan kopi. Ada kopi Robusta Premium nih teman-teman ya. Ini namanya Maha Kopi, buatan kita sendiri juga. Dan kita juga ada gula aren cair ya. Gula aren cair kita jual juga yang 1 liter. 1 liter teman-teman ya, per liter. Ya silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi video atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Kalau mungkin teman-teman di luar negeri gimana? Ya bisa juga teman-teman. Kita kirim sampai Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan. Ya, itu yang udah pernah pesan. Negara lain belum pernah kita coba. Tapi nampaknya bisa juga. Atau teman-teman yang mau kirim ke Bang Zuma gitu kan, Kores gitu, karena kan mereka selalu begadang. Akang, Bang Handi ya, yang selalu begadang dalam debat. Mana tahu mau kirimkan, Jibril salah satu pelanggan paling rutin beli, paling banyak ya dibandingkan yang lain. Jibril tuh sebulan belinya bisa sampai 7 botol teman-teman ya. Dia tukang minum madu. Madunya dipakai untuk kopi, untuk teh, untuk semua yang dia makan dia pakai madu. Itulah sebulan bisa sampai 7 botol habis. Artinya 3-4 hari 1 botol ya. Bayangkan 4 hari 1 botol dia minum. Luar biasa. Oke, bagi teman-teman yang mau beli silakan hubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah atau melalui link. Lihat ya. Ini typinganmu ya. Bodat. Ini lihat. Kasihan ya. Teh, Bang RK diikutin jejak Edis. Jadi ikutin jejak Edis. Ya. Nih. Bertanggung jawab kan ini. Penjilat juga sih Albert Mikael ini. Di sini dia enak-enak tappingannya, di sana tappingannya kasihan ya teh Bang ikutin jejak Edis. Sini kuberake dulu mulut kau SSWST. Kadang-kadang kalian keluar berkepala dua ya, nggak sesuai dengan apa yang kalian omongan. Di sini di sana beda, di sini beda. Memang kampret, memang muncul mulut-mulut kalian satu-satu. Masa gara-gara bukan murtadin ya kan? Murtad ya kan? Murtad menjadi Katolik ya kan? Denom bawa denom Katolik ya. Sok-sok tahu juga ini Katolik di Jerman. Kepala kau di Jerman. Kau ke bandara Terminal 3 aja kau nggak akan mampu kau ke Soekarno-Hatta, tolong. Dia tahu kau, ya. Nggak usah kau sok bawa di Jerman juga Katolik, Nggak usah kau bawa Jerman kau, babi. Tahu apa kau Jerman, Itu baca itu typinganmu. Dan ini mana narasi ini istri si RK? Adakah kau menasihati si RK itu, babi? Ada nggak? Sok kau di sini kau waktu itu ngasih gift ini udah ku kasih gift. Ini rom. Nggak 100 juta untuk mau beli gift ya, bodat. Kurang ajar. Bodat. Gua aja entah kemana-mana, gua terbang kemana-mana itu. Biar tahu kau hanya ketemuan sama orang Kristen, bodat. Ke Den Haag aja gua misalnya itu nggak akan cukup 2.000 euro. Kurang ajar kau, malah nyalahin orang. Ini dengerin ini, kisah ya. Histori ya. Ada nggak kalian dukung ini? Kalian dukung nggak? Sosok bawa denom Katolik kau, bawa kumis. Udah kau nggak punya kumis juga kau, bodat. Kok pakai pakaian apa ke timur tengahan kayak gitu? Banggakan budaya Indonesia itu, bodat. Pakai baju Batak kayak kau, pengecut kau dari situ kau, tolol.
Nggak usah kau sok-sok nggak bawa itu ke Timur Tengahan kau. Kurang ajar kau. Sebegitu itu mulianya itu semua kebudayaan Indonesia itu yang harus dibanggakan. Ngapain kau sok-sok ke Timur Tengahan kau? Murtadin. Nih ludahin kau budak. Kusengaja nggak ku-mute. Jangan dulu di-mute. Kusengaja nggak Iya, nggak ku-mute. usah di-mute. Ini juga memang ini lagi kutunggu-tunggu timingnya. Ini juga harus kulibas ini. Kuratakan dia, nggak perlu. Makanya kukatakan. Kutunggu kalian semua. Tunggu giliran semua kalian. Bukannya si Joseph ini yang boti-boti itu ya? Yang pecinta Iya, laki-laki? iya, yang boti itu nih. Oh, yang pecinta laki-laki itu ya? Itu lah nggak tahu aku. Apa yang bodak? Bodak. Oh, yang suka live dia pakai ke arapan sambil kumisan itu ya? Iya. Oh, boleh nggak kau ganti dulu titikmu, Dek? Entah ke Filipina ke atau ke Thailand kak, Dek. Biar enggak apa gitu loh, Dek. Bagus sekalian langsung jadi boti aja, Dek. Nggak usah cerita-cerita pakai apa. Udah, Dek. Ini enggak? Hah? Nggak sor kau, Dek. Sini biar ku potong titik kau, Dek. Biar ku sunat kau. Wow, kau yang mentang-mentang satu circle kau bela-bela. Orang mau jadi yang selain donatur dilarang ngatur. Monyet. Berarti kau makan dari donatur, monyet. Kerja. Selain donatur dilarang ngatur. Macam cewek loh. Biasanya cewek ngomong begitu. Lah ini laki-laki loh. Kan dancok. Gak malu kau ngomong gitu. Selain donatur dilarang ngatur. Berarti kau mengharapkan dari donatur makan biar bisa makan kau. Kalau kau nggak ada kerjaan, biar saya kasih kerjaan. Ngangkat galon. Nenek galon mana tadi nenek galon tadi? Dia lucu juga itu nenek. Oh ini, Omak Dancok. Weh, ini namanya memberitakan firman Tuhan dengan gaya-gaya celana mau keluar titiknya. Gak sekalian aja kau nggak pakai celana. Alah. Kau kelainan kau, Dek. Jujur aja, kau kelainan. Kau hidup di Indonesia, kau pula kau buat gaya-gaya ke arah-arapan. Masih banyak yang pakai. Itu Leon, kitek tuh yang yang pegang kresek pink tuh. Fokus. Kutek merah. Itu Kutek apa? merah. Kutek. Merah. Pakai kutek pula kau, Joseph Pupina. Anak setan. Kau diciptain kau jadi laki-laki, kau pakai kutek kau monyet. Wah, kasihan kali mak kau bodat. Lahirin kau 9 bulan. Ujung-ujungnya aja pakai kutek. Gimana ceritanya kau tuh? Kutek di mana pula? Gaya-gaya di sini gaya-gaya monyet kau. Dari cara kau ngomong typing tadi, Dek Joseph, yang dilarang ngatur selain donatur. Berarti kau dihidupi perempuan, monyet. Iya, kau dihidupin perempuan atau donatur. Berarti kau enggak ada kerjaan. Kerjaan kau cuma apa? Pakai kayak arah-arapan, pakai kumis, bicara firman Tuhan. Kelakuan enggak sesuai. Mending kayak kami ini, mending ngatain kau monyet sekalian. Tobat kau, Dek, tobat. Ya deh ya. Mulai besok kau tobat. Bang Lion, aku nggak ada kerjaan, Bang. Biar makan aku, Bang. Aku udah capek menipu diriku sendiri, Bang. Ya, Dek. Jadilah kau ngangkat galon, Dek. Boleh, Dek. Mungkin ku suruh kau gosok ngelondri, Dek. Bisa kau gosok? Oh, boti kau ya? Nggak mungkin. Bisa. Kalau boti pasti bisa gosok. Gimana? Mau nggak? Pilih dua. Mau gosok atau ngangkat galon? Kalau ngangkat galon kau 1 galon 1.500. Kalau kau dapat 100 galon berarti 150.000 gaji kau tiap hari. Nggak mau aku menaikkan. Soalnya aku dipitnah. Mas, nilep waktu itu dia bertyping. Pertama sekali dia masuk ke roomku, ya kan? Dia panas waktu itu ke siapa lah itu, entah ke siapa lah itu. Dia fitnah aku gitu loh. Menilap dana apa ke si anak Batak gitu loh. 500.000. Halo, Hamuna. Sempat 500.000 di fitnah pula tuh. Iya. Mak berapa euro tuh? Atau berapa dolar? Kali dia bertyping. Sekarang kan gini, minta maaf apa gitu segampang itu loh orang ini. Astaga. Alasan minta maaf. Aku mau bersabda dulu sama si Joseph ini dengan posisi on cam kamera. Jadi aku bilang sama kalian, Joseph, ya sekali lagi.
untuk kau dek ya. Contohnya kalau kamu tidak ada kerjaan, DM saya. Daripada kau pakai ke arah pon goyo apa gini-gini ya kan. Oh iya. Tapi ujung-ujungnya goti dek. Ya, goti. Ya, kau DM aja bang, tapi jangan ngepula bang. Bang Lion, aku suka nengok kumismu bang. Aku suka nengok jenggotmu bang. Cima, aku normal. Yang monyet, aku normal. Ya, aku normal. Aku masih suka perempuan, masih suka wanita. Tahu, ya. Tapi kalau contohnya bang, aku udah nggak makan lagi seperti Prio tadi yang ngatain istrinya RK tadi sampai baju dia jual untuk makan loh. Nah, mending kau DM aku. Ya, kau DM. Itu aja. Bahaya untuk masa depan. Wah, hancur. Oke, cukup bintang. Oke, silakan Om Burhan ya. Ya. Ini tulisan yang udah dikonfirmasi oleh dia sendiri ya. Waktu itu dia nuduh Romo kami adalah punya penyimpangan gitu. Cuma saya bilang kalau memang ada Romo kita yang punya penyimpangan, mestinya lu happy karena lu juga. Oh, mana buktinya? Nah, inilah saya dapat tulisan beliau. Nomornya akan saya share, saya tunjukin habis ini ya. Mudah-mudahan nggak ke-ban. Ini pernyataan dia. Dia punya orientasi yang bagaimana di sini? Shalom. Kakak bacain ya. Ya. Shalom Aleihim Beshem Yeshua Hamashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, bagaimana pandangan gereja ortodok mengenai LGBT? Apakah mereka dijauhi atau bagaimana? Saya seorang LGBT sangat ingin tahu dan paham, dan semoga saya bisa sembuh dan kembali ke fitrah saya. Saya selalu menyembunyikan orientasi seksual saya, namun hari ini saya ingin terbuka dengan sesama umat Tuhan. Kiranya saya mendapat jawaban akan masalah saya. Terima kasih. B. Alahem, Shalom, Besem, Esua, Hamashiach. Rohani sekali ya. Ya, sebelum saya tampilkan ini kemarin dia masih nantangin, tapi begitu ditunjukin ini dia ngaku dan dia juga adalah anggota dari Laskar Alama. Dan beberapa waktu lalu dia ikut menghina roomnya Kak Reda. Astaga. Saya sempat mempertanyakan ini Ini ke siapa ini? Ini Kang siapa Pegi. nih Om? Ini siapa nih Om? Billy, Yosef. Son of Seraphim. Oh, si Sono Snap. Gila, bah. Dan pada saat dia berapologet, dia belum sembuh. Dia belum sembuh, guys. Dia belum sembuh. Itulah kenapa waktu awalnya dia ada di Padepokan, apa namanya, di kayak biaranya Gereja Ortodok Indonesia di ortodok ya. ya di kaki Gunung Salak. Itu dia dikeluarkan karena permasalahan ini. Dan bisa-bisanya malah dia memfitnah. Nah Ya. kan kalau dia memfitnah misalnya orang yang ada di situ seorientasi sama dia, ya dia happy dong. Ya kan? Ya. Itu akan jadi Disneyland bagi dia gitu loh. Bukannya dia malah dikeluarin. Gitu. Ya. Dan Dan ini ada tulisan bisa- lagi, satu lagi, dia mau tinggal ke Jerman sama pacarnya. Kareda, izin minta Kareda. Bang Cyber, Bang PG, yakin nggak? Ini pantatnya udah double nih, udah double. Iyalah. Ya, perlu nomornya buat Mari. konfirmasi. Mungkin 1 detik aku tampilkan. Gak usah bro. Nggak usah. Karena Gak usah Om. nomornya kan ada juga di emak-emak herder. Nah itu aku kemarin soalnya udah janji ke Kak Sanggul ya. Kak Sanggul kan belum tahu cerita itu ya. Gitu. Karena Wah, tadi kebetulan yang dibahas tim herder. Tim Alama sama room herder gitu. Aku ada di grup dia lagi. Anjir. Keluar lah. Balik kantor kok Bang Cyber. Balik kantor Iyalah. Bang Cyber. Benar-benar pulang kampung.
Jadi jadi kenapa saya kasih tahu kenapa dia menggunakan nama Serafim? Karena ada tokoh ortodoks yang bernama Serafim Rose. Itu adalah orang yang dulunya adalah seorang LGTV gitu. Jadi inspirasinya dia pakai nama itu karena itu. Ya. Father Serafim Rose. Segitunya, Horor segitunya, anjir. segitunya Om. Tapi Father Serafim Rose bisa mempertahankan imannya sampai meninggal. Nah, orang ini sambil berapologet masih memama biak gitu loh. Sama ya. Sama. Wah, wah, wah. Ya, Serafim berani bantah nggak pernyataan Om Burhan? Nggak nyangka ya. Ya. Nggak nyangka loh. Iya, iya. Jadi biar tahu kalian teman-teman, ya, biar tahu kalian, si Son of Seraphim ini memang namanya ini banget ya, Israel banget. Iya ya. Dia ini, ya, dia ini memelihara seorang laki-laki di kosannya, ya. Alasannya ke orang-orang bahwa itu lagi di Injili, ya. Murtadin Lagi- katanya, Murtadin. Murtadin, ya Murtadin. betul, murtadin, ya. Wah, modusnya ya. Murtadin. Jadi jangan nanti dibikin fitnah ya. Ini itu tadi chattingan kamu loh, bahwa kamu sudah berterus ke orang-orang bahwa itu lagi di Injili, ya. Murtadin Lagi- katanya, Murtadin. Murtadin, Katanya ya betul, murtadin, ya. Wah, modusnya ya. Murtadin. Jadi jangan nanti dibikin fitnah ya. Ini itu tadi chattingan kamu loh, bahwa kamu sudah berterus terang bahwa kamu adalah kaum. Nah, ini kita nggak ada dusta loh. Komplain. LGBT. Nah, Wah, ini kepotong nih ada tulisan kabur ke Jerman di bawahnya. Ter. Ke tempat karet. Mateki. Aduh, Mateki, sungguh dia na mau nali Tuhan. Tiap hari. Aduh. Wah, kurang ya. Tar salah-salah. Kurang. Ah, ini boleh nih, Om. Ini kelihatan semua ini kalau tampilan begini. Oh Tuhan, sungguh dia na mencoba cek wawa. Bisa matikan typingan nggak, Momot? Momot typingan dimatikan dulu deh, biar bisa baca. Oh iya, herder. Ya tugasku penikmat komal, sungguh dia na mau nali Tuhan. Duh, yang jelas dong, ini si Mama Sanggul. Itu udah jelas Mama Sanggul dia. Aduh, dia mengaku bahwa dia Jebitong Mama Sanggul. Wah, masih belum ya? Hilangkan aja yang bapak itu di atas. Jangan nangis Mama Sanggul. Biasa aja Mama Sanggul. Kau ini herder kau Mama Sanggul. Kulibes nanti kau. Aduh. Susah napas aku bah. Balik kantor lah. Jangan dulu balik-balik kantor. Tunggu dulu. Nggak bisa. Aku baru ngeh ini. Aku baru ngeh. Susah berak, Kak. Aku baru ngeh ini Bintang. Oh ini. Dulu pernah Kak Reda teleponan sama aku istilah, Kak ini keren loh Kak, orang ini Kak, ini dia pengajarnya dibantai semua. Sudah lah dek, kata Kak Reda. Coba dikecilin. Coba kecil. Kemana? Seperti biasa aja tadi, seperti biasa aja. Biasa jangan. Itu dikecilin. Coba kembalikan dulu ke Bentar. Gua Hiro. Sungguh sesak napas aku Hamuna. Ya, coba. iyalah, sama aja. Nggak naik be, maminya udah naik.
Om Burhan. Iya kak, masih ingat nggak kakak? Kurang lebih 5 bulan 6 bulan yang lalu. Aduh, jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Stop dulu. Tolong dong, WA-nya kasih ke aku DM. Minta tolong ya, Om Burhan. Udah tinggal di SS loh, Mam. Udah tinggal di SS. Nggak bisa. Dari tadi aku SS nggak bisa. Ya. Oke, Tolong aku kasih. forward aja ya. Aku forward aja ya ntar. Aku Ya minta nggak tolong. bisa di Aku nggak SS punya lah. nomornya Kak Sanggul, jadi aku forward ke Kak Iya Reda. nanti Udah, nanti kasih ke kakak Om Burhan. udah itu udah aku kirim, udah aku tadi SS aku kirim udah. Nggak bisa di screenshot lah 3 jari, orang jari-jarinya air mata semua. Karena masih ingat. Karena masih ingat. Ini banyak chattingan kayak gitu, jadi nggak bisa gitu loh. Aku pengen jelas loh. Thank you ya. Aku turun dulu. Udah jelas itu. Udah, itu Oh, nggak ada forward chattingannya kok. Udah Bang nggak PG, ada chattingannya. forward Bang Aku PG. kirim. Nih. Kau ini herder, kau Mama Sanggul. Jangan suka nangis kau Mama Sanggul. Kau ini herder. Oke Mama Sanggul ya. Cek WA. Dua nama ini ya yang tersorot, Son of Seraphim atau namanya Billy, ini sekarang adalah partner dari Elia Miron. Karena secara usia beda tipis dan Elia Miron butuh teman hidup kan gitu, butuh teman hidup. Jadi Son of Seraphim menggantikan Agatha untuk tinggal serumah dengan Elia Miron. Apalagi bisa dibilang hidup mereka ya mirip-mirip gitu kan, punya pemahaman dan ya pemikiran seks yang agak beda gitu, orientasi seksnya kan beda mereka. Nah, jadi dua orang ini cocok. Kalau sama Agatha agak susah gitu kan. Agatha masih suka batang soalnya, Elia bingung gitu. Nah, sama Son of Seraphim dia nyambung. Itulah sekarang mereka berdua kemana-mana bareng. Ini berdua terus teman-teman. Saya lihat di live-nya Son of Seraphim itu ada Elia Miron terus. Kalau Elia, kalau live dia nggak masukin si Billy ini. Ya, dia nggak mau Billy nampak, mungkin ya menjaga privasi dia gitu kan. Dan memang kalau Elia kan dia live-nya tuh kalau nggak di gereja ya di kamar dia gitu. Walaupun kadang-kadang ada kedengar suara. Ya, kan kadang-kadang kalau Elia live itu ada yang kayak ngomong gitu. Udah beli ini belum? Nah, ini aku beliin kamu ini gitu kan. Oh iya, titipan gua mana gitu. Ada percakapan-percakapan dengan temannya. Dan itu adalah si Billy ini. Karena mereka tinggal bareng. Dari mana saya tahu? Ya kalau Billy live nampak Elia soalnya di rumah. Ya kalau Billy ini kan dia bukan apologet yang rutin buka room untuk diskusi. Dia lebih banyak kayak nunjukin saya jalan-jalan ke sini, saya lagi ngapain gitu kan. Nah, dia lebih banyak kayak ngevlog gitu. Sehingga Elia sering muncul di vlog-vlog dia. Ya, di live dia itu. Jadi kita tahu ini orang tinggal bareng. Terus kalau si Michael ini gimana? Si Cecep ini ya, si Cecep, Joseph Cecep nih. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Ini salah satu anak didik di dalam grup Astaga alias Fadilah Hafiz. Tapi dia bukan murtadin. Dia lahir Kristen tapi ngaku murtadin. Tujuan ngakunya apa? Sekali lagi untuk menipu orang Kristen tentunya. Oke? Pasti itu kan. Siapa yang jadi korban dengan pengakuan dia sebagai murtadin? Ya orang Kristen. Kalau orang Islam masa bodoh gitu kan. Paling kesal aja gitu. Ya paling kesal karena kamu menipu. Tapi yang paling dirugikan ya orang Kristen, karena mereka jadi bersemangat mendukung kamu padahal kamu menipu. Joseph sendiri ini satu kubu dengan yang namanya RK karena sama-sama Katolik ya, sama-sama Katolik, dan ada beberapa kali debat dengan Edis, menyerang Edis, sehingga bagi Reda Marbun ya ini musuh yang harus ditenggelamkan. Oke. Ini musuh yang wajib ditenggelamkan. Tapi ya sekali lagi biadabnya mereka nyerang Joseph, tapi ujung-ujungnya Nabi Muhammad SAW ikut dikata-katain. Begitu juga dengan Joseph biadab ini. Ya, Joseph biadab ini kalian bisa baca komentarnya. Ya, dia mengatakan Mamat begini-begini ya, kita tahulah diarahkan kemana. Ya. Nah, inilah saya bilang mereka ini suka sekali memancing umat Muslim untuk marah, memancing umat Muslim untuk bertindak. Nanti setelah bertindak mereka playing victim, mereka bilang kami diserang, kami dipersekusi dan sebagainya. Padahal mereka yang suka memancing masalah tersebut. Ya. Sama misalnya kita bilang si Encus, ya, nggak punya titik, si Encus begini-begini, marah nggak kira-kira kalian? Walaupun saya pakai namanya Encus, kan gitu. Ya tolonglah saling menjaga toleransi. Tapi entah kenapa mereka ini suka sekali memancing emosi kita, ya karena memang mereka dibayar. Ya, dibayar untuk hal itu. Joseph sendiri
Ya, itu sekarang lagi kebingungan karena partnernya RK sedang tersandung kasus dan dia terpaksa harus membela RK. Ya, karena memang mereka seperti itu, teman-teman. Kawan salah pun tetap dibela. Kalau kita kawan salah, kita nasihatin. Kita nasihatin. Ya, kita nggak akan bela kawan kita yang salah. Kalian bisa lihat. Bahkan si siapa ya? Si ninja sawit kemarin, teman-teman. Ya, saya lupa namanya. Itu sampai masuk penjara. Yang laporin siapa? Umat muslim sendiri karena dia nginjak Bible. Ya, nginjak Bible, teman-teman, masuk penjara. Oke? Orang-orang yang salah kita nggak akan dukung. Orang-orang yang jelas-jelas perbuatannya itu sudah terlalu melampaui, kita akan nasihati. Dan kita nggak akan dukung. Nah, ini beda dengan mereka. Ya, salah pun tetap akan didukung, teman-teman. Dan yang paling mengerikan, kok bisa gitu? Kok bisa orang-orang yang jelas-jelas boti-boti ini mendapat panggung luar biasa di dalam apologetika Kristen? Ada apa dengan Kristen? Apakah memang punya agenda supaya Kristen Indonesia melegalkan lagi botoy? Karena kita lihat arahnya bakal ke sana. Elia Miron kan nyari panggung, ini juga nyari panggung, semua dari mereka nyari panggung. Nyari panggung tujuannya apa? Ya dapat jemaat, akan banyak follower, akan banyak pengikut, dan pengikutnya ini pasti akan pelan-pelan disuntik dengan pemahaman-pemahaman mereka. Dan sekali lagi ya, LGBT itu masuk dengan sangat lembut, teman-teman. Karena apa? Yang namanya iblis itu pasti kuat sekali, teman-teman. Ajaran-ajaran yang berasal dari Dajjal itu pasti dananya kuat, marketingnya jago. Kenapa? Karena mereka punya semua. Dajjal akan membantu mereka. Akan membantu mereka, teman-teman. Karena yang benar itu pahit, benar itu nggak enak. Oke? Benar itu berat. Sedangkan yang jahat-jahat ini begitu menggoda untuk dilakukan. Ya, begitu gampang. Kalian lihat, siapapun pengikut mereka ini cepat naiknya, cepat berkembangnya. Ya, di negara manapun. Lagi boto ini lagi berkembang-kembang. Kita kalau baca berita kadang-kadang ya, ada pesta ini, pesta ini, aduh miris sekali, teman-teman. Kita bacanya miris sekali. Kok udah kayak di luar negeri, kok udah kayak bebas ya. Bahkan kalau kalian sekarang, teman-teman, kayak ke mall ya, kadang-kadang kalian bisa jumpai mereka ini kayak terang-terangan pacaran. Ya, kita beberapa kali jumpa itu. Ada beberapa kali kita kayak di kafe gitu kan, nah, ketemu tuh cowok sama cowok. Terus si Kores nanya sama saya, Jol lihat tuh. Apa? Lu lihat itu, dia bilang. Ya kenapa, aku bilang. Ya lu lihat itu cowok sama cowoknya gimana. Oh, nampak teman-teman ya, aura LGBT-nya tuh apa ya, beda memang, teman-teman ya, beda memang. Tapi memang kalau untuk orang awam kayak kita susah membedakan, harus diperhatikan dengan betul dari gestur tubuh dan sebagainya. Bahkan sekali lagi ya, ada yang bilang bahwa presiden kita juga begitulah, beginilah ya, kita nggak ikutan ke situ. Tapi sekali lagi, teman-teman, sekali lagi ya, ini memang lagi berkembang isu tentang LGBT di Indonesia. Lagi marak-maraknya. Itu yang terjadi. Jadi memang kita harus bijaksana lah dalam menyikapi hal ini. Karena sekali lagi, Sodom dan Gomora itu dilaknat oleh Allah karena kelakuan orang-orangnya. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu ikut kena azab, ikut kena hukuman, kena murka Allah. Kena murka Allah juga. Kenapa ya? Karena perbuatan orang-orang dewasanya. Nah, kita nggak mau Indonesia ini jadi dapat tulah ya, dapat murka Allah karena kita membiarkan hal-hal seperti ini. Mari umat muslim jadilah benteng seperti yang diharapkan oleh Pendeta Mel Atok. Islam harus jadi benteng dari kerusakan moral para polikadus-polikadus ini. Jangan sampai ya, kita lengah, kita lemah dalam menghadapi mereka. Dan bagi orang-orang Kristen, saya berharap kalian juga bertobatlah. Ya, saya berharap teman-teman Kristen juga harus bisa membedakan mana yang boleh dukung, mana yang tidak didukung. Jangan main, oh yang penting dia bisa hujat Islam, oh yang penting dia bisa hina Islam, oh yang penting dia bisa buat marah umat muslim, udah kita dukung. Jangan seperti itu. Karena kita lihat di sebelah ini kayak rasa tidak tahu malunya tuh kuat sekali. RK saja yang sudah terbongkar, itu tanpa rasa malu muncul, teman-teman sekarang. Pede, live terus. Ya, kenapa? Ujung-ujungnya kan karena penghasilan. Ya. Karena dia butuh penghasilan dari live tersebut. Sawerannya gede, teman-teman. Nah, ini yang membuat kondisinya kok jadi kayak gini gitu kan. Kok aneh sekali. Ya, namanya juga polikadus ya. Mereka memang nggak sanggup menghadapi tantangan-tantangan dunia seperti ini. Karena mereka nggak punya pegangan yang kuat, sehingga mereka akan terombang-ambing.
Beda dengan Islam, kita punya pegangan yang jelas. Ya, kita diberikan hukum yang jelas, syariat yang jelas, yang membuat kita tuh nggak melenceng ke kiri dan ke kanan. Syariat itulah yang menuntun kita menuju jannah. Beda dengan mereka yang disuruh cari mikir sendiri. Udah kau pikirkan sendiri gimana itu. Agama kasih pokoknya ya. Ya gimana caranya pokoknya kasih ya. Saking kasihnya sesama pria pun saling mengasihi dengan cara seperti itu. Sesama perempuan saling mengasihi dengan cara seperti itu. Itu kan akibat dari apa? Terlalu besar kasihnya kan gitu. Ya. Saya pernah baca ya tentang jurnal teman-teman. Kenapa bisa muncul seperti ini? Ada satu cowok waktu kecil dia dibully, yang membela dia teman cowoknya yang lain. Lama-lama jadi timbul rasa suka. Yang dibully jadi peran wanita, yang melindungi jadi peran yang cowok. Ini terjadi karena itu. Oke? Timbul rasa sayang seperti itu. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa? Karena agamanya nggak bisa menuntun mereka. Alhamdulillah, kalau kalian lihat di desa-desa ya, di daerah-daerah yang Islam masih kuat, nggak akan ada seperti ini. Kenapa? Karena dari kecil ditanamkan akidah, ditanamkan nilai-nilai Islam bahwa ini sesuatu yang salah, dan mereka sadar di Islam nggak diterima yang begini. Tapi kalau di sebelah kan, oh sudah ada kok pendeta yang menikah LGBT, artinya kita didukung nih. Oh cuma di Indonesia yang belum nih. Indonesia belum karena apa? Oh karena Islam mayoritas. Jadi supaya ini bisa didukung, ya udah kita hancurkan dulu Islamnya, kita buat ya Islam jadi minoritas. Ini yang coba dilakukan oleh mereka. Kenapa Joseph, Elia Miron begitu intens ingin memurtadkan orang? Jadi tujuan mereka memurtadkan supaya Islam minoritas dan Islam nggak punya power lagi untuk menahan laju LGBT ini ke arah sana. Ya, ke arah sana tujuan mereka. Jadi supaya Islam itu jangan mengganggu proyek mereka menjadikan Indonesia legal LGBT. Ini yang harus kita lawan bersama teman-teman. Oke? Dan supaya kita semangat melawannya, jangan lupa ini ada madu stamina kita ya. Madu hitam madu ini bagus untuk stamina supaya nggak lotoy kayak mereka. Ya supaya jangan kalian jadi boti gitu. Jadi boti gitu, bahaya sekali. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Dan sedikit tambahan informasi ya. Khusus di bulan ini nampaknya ya, di bulan Juli ini kita sedang membuka indomisasi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kami. Karena ada 2 proyek yang sedang saya buat. Yang pertama perbaiki mobil teman-teman. Loh itu kan mobil pribadi. Ya, tapi mobil ini saya pakai untuk kegiatan dakwah saya teman-teman. Bahkan bisa dibilang saya tuh udah nggak punya kegiatan yang main-main gitu ya. Kayak masih muda oke lah nongkrong sama teman dan sebagainya. Kalau sekarang kita tuh nongkrongnya selesai kajian, nongkrongnya tuh selesai renov masjid gitu kan, kayak kemarin pergi renov masjid. Nah, selesai renov baru kita nongkrong gitu. Kalau untuk murni nongkrong udah enggak ya, apalagi sudah berkeluarga, udah nggak kepikiran ke arah sana. Jadi memang mobil itu menunjang aktivitas dakwah yang kita lakukan. Terus yang kedua kita butuh tempat ya, karena sekali lagi anak-anak tetangga tuh sering main di depan rumah, jadi kadang ribut, nggak bisa ngonten, nggak bisa fokus gitu kan. Terus kedua anak saya juga sudah mau lahir, jadi saya pikir saya butuh tempat ya. Kalau nggak anak tetangga yang ribut kan nanti bayi saya yang ribut ya, bayi saya nanti ribut, jadi agak nggak bisa konsen kita untuk buat video-video, untuk ya buat konten-konten yang melawan propaganda dan fitnah Polikardus ini. Jadi 2 proyek ini mau kita bereskan yaitu studio dan satu lagi untuk perbaikan mobil. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan yang kami lakukan dapat disalurkan melalui indomisasi yang ada di rekening di bawah ini. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan mendukung kami selama ini. Dan terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.